Salam Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita masih ada dalam perlindungan Tuhan hingga pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang baik yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu Tuhan yang boleh terus kami rasakan hingga saat ini. Kami ada sebagaimana adanya semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Biarlah Roh Allah menguasai seluruh hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, untuk kami boleh jadikan rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah Engkau berfirman melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang tertulis dari Matius 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kita bagaimana menghadapi rasa khawatir. Sebagai manusia Bapak Ibu, pastilah kita pernah mengalami apa yang disebut dengan khawatir. Tetapi kalau khawatir yang berlebihan, itu akan menghilangkan damai sejahtera bagi kita. Apa sebenarnya arti kekhawatiran itu Bapak Ibu? Kekhawatiran itu adalah sesuatu perasaan yang takut, cemas, gelisah yang berkelebihan. Takut akan hal-hal yang belum terjadi di masa yang akan datang, sehingga menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif. Apa saja yang bisa membuat kita khawatir? Banyak sekali. Seperti kita orang tua, khawatir akan anak-anak kita yang jauh. Contoh pada saat ini, anak kita di perantauan. Karena pandemi COVID-19 ini tidak dapat pulang. Mungkin kita cemas bagaimana makannya, bagaimana belanjanya, bagaimana kehidupannya, bagaimana kesehatannya. Tentu kita cemas sebagai orang tua. Bagaimana anakku? Apakah dia bisa mengikuti pelajaran di sekolah? Bagaimana masa depannya? Itu tentu pernah kita alami. Bahkan anak muda juga pasti pernah merasa khawatir bagaimana jodohnya. Ada banyak hal-hal yang membuat kita khawatir. Kita khawatir tentang kesehatan kita. Ini adalah hal yang wajar. Tetapi kalau hal ini menghantui kehidupan kita, itu akan membuat kita menjadi tidak damai sejahtera. Pada malam hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan akan mengajari kita bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa khawatir dalam diri kita. Yang pertama, ada 3 yang saya catat. Yang pertama, untuk melawan rasa khawatir, kita harus percaya dengan iman kepada Tuhan. Percaya dengan iman, bukan percaya karena logika. Percaya dengan iman Bapak Ibu, yang belum kita lihat tapi kita percaya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus percaya dengan iman. Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini? Mungkin ada banyak orang pada saat ini mengalami PHK, kehilangan pekerjaan, khawatir perekonomian keluarga, khawatir dengan kebutuhan anak sekolah. Apalagi sebentar lagi masuk tahun ajaran baru, butuh dana, butuh duit untuk membeli baju sekolah anak, untuk bayar uang kuliah anak. Apa yang menjadi khawatir kita hari-hari ini? Kita takut terinfeksi virus COVID. Kita cemas. Kita dilarang
untuk keluar rumah. Kita disuruh menjaga jarak. Sehingga akhirnya muncul di pikiran kita rasa tidak nyaman bila berada di tengah keramaian orang lain. Tapi kita dituntut percaya dengan iman. Kita harus percaya bahwa Allah kita itu Allah yang besar. Amin Bapak Ibu. Allah kita Allah yang luar biasa, sanggup untuk menjaga kita. Allah kita yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dia yang menetapkan langkah-langkah kita. Jadi kita nggak perlu khawatir. Allah kita itu berkuasa. Apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi persoalan hidup kita, serahkan pada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Jadi kita belajar berserah diri kepada Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Apakah karena kita khawatir, kita cemas, menyelesaikan masalah? Tidak. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Bahkan firman Tuhan berkata, tidak menambah satu hasta pun pada jalan kita. Jadi kita harus percaya kepada Allah yang kita sembah. Percaya kepada Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Mungkin di luar sana orang ketakutan, cemas, panik. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus, tenang, percaya dengan iman. Percaya dengan iman, bukan dengan pemikiran kita. Yang kedua, adapun yang perlu kita lakukan supaya kita tidak mengalami rasa khawatir adalah mari cari Tuhan. Ketika ada kekhawatiran dalam diri kita, langkah yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan, bukan kemana-mana. Dunia tidak akan memberikan solusi. Dunia tidak akan bisa menghilangkan rasa khawatir kita. Hanya Tuhan, hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Hanya dekat Tuhan saja kita aman. Daripadanya lah keselamatan kita Bapak Ibu. Cari Tuhan. Bagaimana cara kita mencari Tuhan? Bagaimana cara mencari Tuhan? Nah, di dalam Mazmur 105 ayat 4 dikatakan, cari Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Cara mencari Tuhan Bapak Ibu, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Buat mesbah pribadi kita dengan Tuhan. Mesbah di keluarga. Cari hadirat Tuhan. Ambil waktu kita. Kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bukankah di gereja kita sudah berulang kali Bapak Gembala kita menyampaikan, kita harus lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. DNA gereja kita adalah doa, pujian, dan penyembahan. Mari Bapak Ibu kita respon. Cari hadirat Tuhan. Ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Sekarang masalahnya dari kita. Apakah kita sudah mencari hadirat Tuhan? Apakah kita masih santai, sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari? Kita sendiri yang tahu. Satu sisi saya bersyukur Bapak Ibu, ada nilai positif yang saya lihat dari pandemi COVID-19 ini. Apa itu? Sebelum terjadi pandemi ini, ada banyak kita sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan, pergi pagi, pulang malam. Tidak ada waktu kita untuk mencari hadirat Tuhan. Tidak ada waktu kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada waktu kita untuk berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Tapi saya bersyukur dengan adanya pandemi ini, semakin banyak waktu kita di rumah. Kita disuruh stay at home, di rumah saja, mengurangi kegiatan. Itu adalah satu momen untuk kita lebih lagi kepada Tuhan, untuk kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Bangun hubungan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan kepada kita apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kita belajar dari Raja Daud, 7 kali Bapak Ibu satu hari dia memuji menyembah Tuhan. Satu hari 7 kali. Kalau Daniel 3 kali dia masuk ke kamarnya di atas loteng,
Dia memuji Tuhan, berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah kita sudah membangun mesbah pribadi kita dengan Tuhan? Jikalau belum, mari Bapak Ibu, kita mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan. Poin ketiga adalah merenungkan janji firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 147 sampai 148. Demikian firman Tuhan, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap pada firman-Mu, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Firman Tuhan itulah yang menenangkan hati kita. Firman Tuhan itulah membuat hati kita damai ketika kita mengalami kekhawatiran. Firman Tuhan itu adalah jawaban dalam setiap masalah kita. Makanya Bapak Ibu, mari lebih lagi membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu terdapat janji-janji Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus menuntun kehidupan kami untuk kami lebih lagi Tuhan datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus lewat kebenaran firman Tuhan kami dimerdekakan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan yang menyembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang berputus asa diberikan pengharapan yang baru. Dimanapun umat-Mu saat ini berada Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau memberkati segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah semuanya hanya bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Bapa kami yang sangat baik. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam, saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang perkasa dan ajaib. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya saya undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkau yang menyertai hari-hari kami sampai saat ini ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan waktu dan kesempatan pada hari ini buat kami. Boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau izinkan kami Tuhan mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu hari ini ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang berkata-kata Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara-saudaraku. Bagaimana keadaan saudara-saudara di hari-hari ini, di masa-masa pandemi COVID-19? Ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, mungkin di tengah-tengah keluarga kita, mungkin di sekitar kita. Hal-hal, masalah-masalah, bahkan kesukaran-kesukaran terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tapi saya percaya Tuhan akan menguatkan saudara-saudara semua. Tuhan Yesus akan memberikan pengharapan yang baru. Dan hari ini saya berdoa juga buat kita semua, agar kita semua semakin melekat kepada Tuhan, semakin kuat iman percaya kita akan Tuhan. Jangan lemah imanmu saudara-saudaraku akan hari-hari ini. Sekarang saya ingin menyampaikan
sedikit firman Tuhan kepada saudara-saudara yang saya ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 11. Saya bacakan buat saudara-saudaraku. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari kita mencari Tuhan, saudara-saudaraku. Mari kita mencari kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita mencari wajah Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, mungkin saudara-saudara juga termasuk di dalam orang-orang yang mengalami kesulitan. Di saat pandemi ini terjadi, bagaimana sikap saudara? Apakah saudara ketakutan? Atau saudara mengalami kekhawatiran? Atau saudara bahkan tidak tahu apa yang akan saudara lakukan? Saya percaya saudara akan menemukan jalan di mana Tuhan yang menjadi satu-satunya jalan dalam hidup saudara dan saya sekarang ini. Sekarang ini ada banyak ketakutan yang melanda setiap orang. Sekarang bagaimana sikap kita, saudaraku, dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini? Mungkin kita ada yang baru saja kehilangan saudara kita, yang bahkan kita pun tidak dapat melihatnya untuk terakhir kalinya. Kita bahkan tidak dapat menghibur saudara-saudara kita dari dekat. Ada banyak kehilangan harta benda atau kehilangan pendapatan kesehariannya. Hari-hari ini kita banyak kehilangan, saudara-saudaraku. Tapi janganlah kiranya kita mengalami kehilangan kepercayaan akan Tuhan. Janganlah kiranya kita mengalami kehilangan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita, karena kita melupakan Dia. Iblis memakai cara ini untuk melemahkan iman kita, saudara-saudara. Iblis bisa memakai ini untuk melemahkan kita. Mereka mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan kita. Saya katakan tidak sama sekali, saudara-saudaraku. Di mana kita berada dalam keadaan kesulitan dan tidak mampu melakukan apapun, ada Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang menjaga kita. Jangan takut. Jangan takut dan jangan bimbang. Hanya saja carilah Tuhan dan kekuatannya. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya di Tawarik, carilah wajahnya selalu. Bagaimana kita mencari wajah Tuhan, saudara-saudaraku? Apa yang kita lakukan agar kita bisa mencari wajah Tuhan hari-hari ini? Banyak orang kehilangan kepercayaan karena melihat pintu-pintu rumah ibadah ditutup karena pandemi. Tetapi bagi orang yang percaya beroleh hikmat, semakin banyak pintu-pintu rumah yang dibuka untuk Tuhan. Boleh beracara di sana.
Mari kita buka pintu rumah kita, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin di rumah-rumah ibadah pujian penyembahan kita terbatas adanya. Ada orang yang tidak bisa menyembah Tuhan, di mana ada banyak orang di sana. Tetapi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah kita sendiri, di tengah-tengah masalah kita, bersama dengan saudara-saudara kita yang terkasih, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita akan menyerahkan seluruh tubuh, roh, dan jiwa kita hanya untuk Tuhan. Kita panggil nama Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Tuhan, jagai kami, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau selamatkan kami. Dan nama Tuhan dipanggil di tiap-tiap rumah saudara. Sungguh, Tuhan kita bersuka cita. Kita mengambil hikmah dari keadaan pandemi ini. Hikmat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh lebih dekat kepada Tuhan, untuk kita boleh lebih melekat kepadanya. Jangan justru kita menjauh daripada Tuhan. Semakin kita menjauh, kita akan hidup dalam ketakutan dan hidup dalam ketidakpastian. Saudara-saudaraku yang terkasih, di masa-masa sekarang ini, harta benda bisa menjadi tidak berharga. Dan akan ada masa-masa di mana apa yang kita miliki tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus saja. Karena itulah saudara-saudaraku, hanya kepada Dialah kita datang menyembah. Hanya kepada Dialah kita memohon pertolongan. Itu sebabnya saya katakan, mari saudara-saudaraku, mari cari wajah Tuhan. Carilah Tuhan di dalam doa-doa kita. Carilah Tuhan di dalam pujian penyembahan kita. Karena Dia sangat disenangkan doa-doa kita yang berisi puji-pujian kepada Tuhan. Doa-doa kita yang berisi penyembahan kepada Tuhan. Itu semua menyenangkan hati Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan. Dia akan memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Dan Dia akan memberikan jawaban dalam hidup kita. Dan yang pasti, Tuhan tidak akan meninggalkan kita satu detik pun.
Dia akan mengejar kita seperti kita mengejar Dia. Kejarlah Tuhan dalam doa-doa dan penyembahan kita, saudaraku. Mari kita buka di Mazmur Tuhan yang ada dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jika hati kita melekat kepada Tuhan, karena doa-doa kita, puji-pujian kita, penyembahan kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan menanti di sana, menunggu, Dia mendengar. Hati Tuhan melekat kepada hati kita, seperti hati kita melekat di dalam hatinya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pujian penyembahan kita adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang saat ini yang telah menyelamatkan kita, menjaga kita. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan, sebab Dia yang telah menyelamatkan kita, saudara-saudara. Dia yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita di sana. Dan yang akan nanti datang menjemput kita, orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di awal tahun sering kita berencana akan melakukan ini, akan melakukan itu, merencanakan ini, merencanakan itu. Tetapi keputusan Tuhanlah yang jadi, kehendaknya lah yang jadi. Seperti rencana kita di tahun ini, di awal tahun, mungkin banyak perencanaan saudara di tahun ini yang telah gagal akibat pandemi. Itu semua tidak ada dalam jangkauan pikiran kita. Itu semua di luar daripada rencana kita. Hasil perencanaan kita itu berbeda, saudara-saudara. Tetapi kehendaknya lah yang jadi. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di bumi seperti di surga. Dan biarlah kami mengikuti langkah-Mu ya Tuhan untuk hari-hari ini. Namun kuatkan kami ya Tuhan. Dari mana kita beroleh kekuatan itu, saudara-saudaraku? Kekuatan kita peroleh jika kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Karena kita tidak mampu berdiri sendiri. Kita hanya mampu melewati hari-hari ini karena Tuhan menopang kita. Jika kita ada dalam genggaman Tuhan, tak satu pun yang boleh mengambil kita. Kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Penyertaan-Nya senantiasa dalam hidup kita. Naikkan puji-pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Doa-doa kita, doa-doa yang berisi pujian penyembahan kepada Tuhan,
naikkan puji-pujian, naikkanlah penyembahanmu kepada Tuhan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah Tuhan juga yang membaharui hati kita, agar puji-pujian dan syukur kita kepada Tuhan yang dinaikkan adalah dari dasar hati yang dikuduskan Tuhan. Agar Tuhan berkenan atas puji-pujian penyembahan kita. Mari kita baharui hati kita. Mari kita baharui pikiran kita. Sembah Tuhan, jangan dengan akal pikiran kita. Minta kepada Tuhan roh-Nya, Roh Kudus untuk turun, mengurapi hamba-hambanya, mengurapi sekaliannya, saudara-saudaraku, agar roh menolong kita untuk berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya tahu kita tidak bisa memiliki banyak perbendaharaan bahasa untuk diungkapkan kepada Tuhan. Kita tidak memiliki banyak kata-kata untuk kita ucapkan kepada Tuhan. Bapa, aku hendak mengadu kepadamu. Tuhan Yesus, tolong aku. Tuhan Yesus, selamatkan aku. Ada banyak kerinduan, ada banyak isi hati kita dan dalam roh kita yang hendak kita ungkapkan kepada Tuhan. Bahkan banyak puji-pujian yang hendak ingin kita katakan kepada Tuhan. Tapi mulut kita terbatas, saudara-saudara. Karena itu, kita minta Roh Kudus untuk menolong kita berdoa kepada Tuhan. Roh-Nya yang akan menolong kita berdoa, mengungkapkan semua kata-kata yang tak terucapkan kepada Tuhan. Doa puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Dia sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Dia meninggalkan roh-Nya di dalam dunia. Dia mendatangkan Roh Kudus, Roh Penghibur, untuk menjamin kita sampai hari kedatangannya. Mari kita pakai Roh Kudus, saudara-saudaraku. Kita pakai roh Tuhan dalam puji-pujian penyembahan kita, agar bersama dengan roh Tuhan, roh kita bersatu dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya doa puji-pujian penyembahan yang saudara naikkan akan membuat saudara dipulihkan. Ada kuasa pemulihan dalam hidup saudara. Hidup Anda akan diubahkan. Anda yang tidak sempurna akan dibuat menjadi sempurna. Anda yang lemah akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita yang kekurangan akan dicukupkan oleh Tuhan. Anda percaya? Sungguh, bagi kita yang percaya, Tuhan akan menggenapinya. Karena itu, seperti yang Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Mari sekali lagi kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 14.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Tuhan akan membentengi kita, menjaga kita. Karena apa, saudara-saudaraku? Karena ia mengenal namaku. Karena nama Tuhan dipuji, disembah di rumah-rumah saudara-saudara. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan di rumah-rumah saudara. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Saudara-saudara, dijaga Tuhan. Jangan takut. Dan jangan bimbang. Percaya saja kepada Tuhan. Jika Tuhan sudah berfirman, tidak akan kembali dengan sia-sia. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ada Tuhan jaminan kita. Berilah kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya tahu mungkin saudara-saudara penuh dengan kebimbangan, tapi saya percaya saudara-saudara dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saudara-saudara hari ini yang mengalami kesakitan karena sakit penyakit atau karena persoalan, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan hidup saudara. Asal saja doa dan pujian penyembahan dinaikkan di dalam rumah-rumah kita, dimanapun kita melangkah dalam hidup kita. Jadikan hidup kita menjadi hidup yang berharga bagi Tuhan. Sedikit lagi saudaraku, saya mau bagikan bahwa hari-hari ini semakin cepat berlalu. Bulan-bulan berkejar-kejaran seperti balapan. Karena itu saudara-saudaraku, waktu ini adalah milik Tuhan. Kita bahkan tidak memiliki waktu. Tuhan yang punya waktu dan masa. Kesempatan yang amat cepat ini kita pakai hanya buat Tuhan. Biarlah doa, puji-pujian, penyembahan dinaikkan semakin banyak di rumah-rumah kita, di rumah-rumah saudara-saudara semua, agar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan akan menolong bangsa-bangsa. Tuhan akan menolong bangsa kita, Indonesia. Diberkatilah saudara-saudara semua. Diberkatilah jemaatnya Tuhan. Diberkatilah hamba-hambanya Tuhan. Terpuji nama Tuhan hari ini. Semoga kemuliaan Tuhan memancar di dalam setiap hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau baik. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Dalam masa-masa hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, jika saja Engkau telah datang Tuhan ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, apalagi Tuhan di masa-masa sekarang ini Tuhan, dosa kami saja Engkau telah selamatkan ya Tuhan. Engkau telah menebus kami Tuhan dari maut. Kami tidak takut Tuhan dan berkecil hati untuk hari-hari masa-masa pandemi ini juga. Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan jaga kami, Tuhan akan ada bersama kami. Terpujilah namamu Tuhan Allah kami yang ajaib. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih penolong kami yang ajaib. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami yang lemah ya Tuhan. Engkau yang menghiburkan bagi kami yang susah ya Tuhan. Engkau bahkan mencukupkan kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Luar biasa Tuhan. Biarlah di setiap rumah-rumah kami menjadi rumah-rumah buat doa puji-pujian penyembahan bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap hidup kami dan waktu yang Kau berikan kami pakai Tuhan, biarlah semuanya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan, agar kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa yang mengalami hari-hari ini kesulitan Tuhan. Aku percaya ya Bapa, hari ini Tuhan Engkau punya rencana atas bangsa dan negara kami. Namun kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat pembacaan firman-Mu hari ini. Terpuji namamu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.